Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Fikri di sini di channel yang pas tentunya. Nah, di video kali ini saya pengen sharing tentang pengalaman pakai Harmony OS. Iya, Harmony OS yang udah lama keluar itu, udah beberapa bulan yang lalu keluar di MatePad 11 dan katanya bakal keluar di MatePad 10.4 yang R, tapi nggak keluar-keluar dan ternyata keluar di Cina aja. Sampai saat ini masih di Cina. Ya, dan alhamdulillah saya udah update juga ya yang di sini. Saya pengen sharing pengalaman pakai si OS yang lagi rame berapa bulan terakhir ini. Oke. Nah, di sini udah oke. Saya sharing aja dulu si MatePad-nya. Oke. Nah, ini udah pakai Harmony OS. Ini oke. Jadi perbedaan pertama yang bakal kita temuin ketika ganti dari MUI ke HarmonyOS adalah bagian untuk dockingnya ya. Dockingnya yang tadinya di sini kayak Android biasa, sekarang udah udah pakai ini aja. Udah ada kayak Apple ya, atau kayak Windows pakai toolbar di bawah sini, dan uh, menurut saya itu lumayan oke sih. Apalagi fungsi toolbarnya ternyata setelah dipakai-pakai ini menarik juga. Jadi dia itu di sini ada dua bagian. Kalau kita pakai mode tablet yang landscape, nanti kalau dipakai portrait dia cuma ada satu bagian. Tapi kalau dipakai landscape dia ada dua bagian, yang bagian sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sisi kirinya ini dia untuk docking yang aplikasi-aplikasi yang pengen kita pin. Misal ini kita keluarin, kita ganti ke sini ya, dia untuk ini. Nah, di sisi yang sini dia akan buka aplikasi apa ya, jadi kayak aplikasi-aplikasi terakhir yang kita buka dia bakal ada di situ. Misal saya buka files, terus dia nanti ternyata belum saya buka lagi. Nah, semenjak update, nah dia ada di sini. Jadi ketika kita habis pakai terus kita tutup, kita nggak repot-repot lagi nyari oh dia ada di mana ya, screen yang mana, tapi dia bakal ada di sini. Jadi aplikasi-aplikasi terakhir yang kita pakai akan ada di sini. Nah, jadi ini sangat memudahkan menurut saya dan ini enak gitu ya. Terusnya mungkin ada sedikit yang menurut saya agak kurang sih. Ini yang saya kasih dulu deh minusnya, yang nggak minus sih, tapi menurut saya ini agak minus di awal ketika saya pakai liatin MatePad HarmonyOS itu. Enaknya gini, jadi untuk recent testnya itu dia masih sama kayak MUI. Sayangnya saya berharapnya sih dia jadi kayak HarmonyOS yang biasanya tuh, jadi dia ada dua tapi ini tetap satu, yang menurut saya jadi agak wasting. Jadi saya harus banyak scroll swipe-nya lebih banyak aja sih, tapi ya nggak masalah itu tadi. Nah, jadi itu sisi task manajernya, ini sisi dockingnya kayak gitu. Nah, apalagi yang bisa kita lihat perbedaannya adalah di sini. Jadi untuk beberapa aplikasi yang kayak punya ya Huawei atau beberapa aplikasi yang dukung snippet, ini enak banget. Jadi ketika kita misal di sini ada kamera kalau kita swipe, jadi kita bisa pilih kita mau langsung ambil foto, video, beauty, selfie, kita bisa langsung ambil. Jadi kita nggak usah lagi buka kamera lalu pilih mau pakai beauty, tapi kita bisa langsung aja dari sini swipe dulu. Nah, kita mau ambil mode apa, misal kita ambil mode video, ini langsung ada di mode video ketika terbuka. Nah, jadi atau misal di sini email, kita bisa langsung buka di sini. Jadi kita nggak mesti buka lagi, kita bisa langsung scrolling, ada email apa sih yang terbaru. Itu juga lumayan oke. Dan pokoknya dia mendukung beberapa aplikasi Huawei yang memang atau aplikasi-aplikasi yang memang dukung gitu ya. Itu yang salah satu lagi. Nah, berikutnya lagi di sini tambahan lagi ada di untuk foldernya itu sekarang enggak, kalau MUI ini foldernya gini semua. Nah, kalau di HarmonyOS ini foldernya kita bisa enlarge, jadi dia jadi gede, dan kita bisa jadi nanti untuk pengaturan di sininya nggak monoton banget lah. Jadi kita bisa taruh, jadi dia kayak mirip widget dan itu bisa kita buka dengan cepat. Misal gini, saya ada stylus, saya enlarge. Nah, ketika saya enlarge, dia nanti gini, dia posisi kalau sebelum di enlarge kita harus buka gini dulu.
kita baru bisa buka. Sementara kalau sudah di enlarge, dia langsung aja kita buka. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi, dan itu juga enak sih kalau menurut saya. Ini kalau mau dibalikin lagi ya tinggal di string aja, terusnya dibalikin ke mana tadi page-nya. Oke, it's easy, simple banget. Nah itu juga menurut saya salah satu yang menurut saya berguna juga, berguna banget fiturnya. Oke, di sini. Nah, itu dari sisi folder-folder di sininya. Satu lagi yang saya suka adalah untuk kalau kita mau browsing atau yang lain-lain, sekarang kita bisa manfaatin stylus ya. Jadi misalnya saya buka Opera, saya mau browsing, jadi search aja di address ini, saya bisa langsung tes. Jadi walaupun ya itu tadi masih kadang-kadang masih nggak selamanya ininya bagus gitu, tapi bisa lah kita buka. Misal kita mau halo, oke. Jadi itu juga bisa dipakai, dimanfaatin. Itu tambahannya dari sisi stylusnya, dan dia juga ngasih di sini bawaannya untuk yang kamu yang udah pakai M Pen-nya. Di sini ada M Pen Zone. Jadi dia ngasih beberapa rekomendasi aplikasi-aplikasi yang bisa kita buka yang ini memang sudah support sama si M Pen-nya. Jadi ya sebetulnya sih mirip aja, ini sama kayak Huawei Gallery-nya, tapi ya cuma tambahnya ini khusus M Pen-nya aja. Jadi ya lumayan lah. Nah, hal lain yang saya suka banget di sini adalah ini yang bikin kerja saya agak berubah. Jadi sebelumnya saya senengan pakai MatePad Air ini untuk pakai desktop modenya. Kalau sekarang pakai setelah ada jadi HarmonyOS, saya lebih fleksibel karena kekurangan desktop mode adalah dia ya desktop banget. Enaknya dia pakai mouse. Cuma saya nggak pakai mouse, biasanya saya tetap pakai touchscreen. Nah, kalau nggak pakai mouse itu ya kurangnya apa ya? Karena dia memang nggak ada dukungan gesturnya, kayak misal back untuk swipe-nya, untuk task manager nggak ada. Jadi benar-benar kita tombol dan lain-lain. Nah, kalau sementara gestur ini jadi apa ya? Saya agak ketagihan sama gestur ini untuk makanya, karena lumayan. Cuma kalau saya pakai MIUI yang udah punya super gesture itu, saya nggak bisa buka banyak. Nah, ini selesainya di HarmonyOS. Nah, di HarmonyOS ini apa ya? Jadi kita bisa buka banyak aplikasi. Kayak saya kasih contoh langsung aja. Misal saya buka galeri, terusnya saya buka galeri. Lalu, nah seperti biasa di sini ada, tampilan di sini jadi lebih slick ya, lebih simple, lebih cakep aja lihatnya. Dan saya bisa buka sampingnya, misal saya buka email. Oke, ini udah dua. Jadi kita pakai dua multi, tapi ini nggak selesai. Ini yang asiknya buat saya adalah di sini dia nggak selesai. Saya bisa buka WhatsApp saya. Saya bisa buka Facebook saya. Saya bisa buka Twitter. Saya bisa buka apa lagi? Misal saya mau sambil buka YouTube. Kita buka YouTube Fans, dan dia semuanya kebuka. Jadi kalau sebelumnya dia cuma bisa satu untuk floating window-nya, dia sekarang bisa dua untuk yang floating window aktif. Jadi ini floating window aktifnya, dan dia bisa kita resize. Jadi enaknya dia bisa di resize. Nah, misal gini, saya resize. Kita bisa kecilin, kita bisa gedein. Jadi kita bisa gedein juga kalau kita mau lebih besar untuk tampilan yang lebih ini. Dan ini bagian yang menurut saya paling enak sih. Yang paling enaknya adalah dia di sini. Jadi kita bisa minimize, dan minimize-nya itu dia nggak lagi kita harus buka di sini, tapi kita punya namanya di sini yang floating ya. Dan kita bisa buka ini enak. Jadi kita bisa buka aplikasinya, dan dia bakal ingat dia ada di sebelah mana. Nah, kita bisa buka kayak gini. Kita bisa jadi simpelnya dengan HarmonyOS ini kita bisa langsung ya 4 tes barengan, lebih bahkan dengan cara seperti ini. Dia nggak pakai docking di bawah, dia pakai dockingnya di sini untuk yang lagi aktif. Terus enaknya lagi kalau misal kita mau ini jadi besar, kita tinggal pindahin aja. Oke, ini selesai. Nah, ini jadi
Oke. Ini enak banget. Nah, terus gimana kalau misal yang nggak ada tadi? Misal ini kan dockingnya sebetulnya nggak banyak ya. Kalau bisa banyak lagi, kita bisa ambil dari sini. Bisa kita mau buka Genotes. Ini tambahan lagi. Ini tambahan lagi yang saya agak suka nih dari MUI. Si Genotes ini dia sudah support M-Pencil-nya, dan dia bisa dibuka dua sekaligus. Jadi teman-teman bisa pakai dua Genotes sekaligus di sini. Nah, misal kita buka lagi Genotes. Jadi ini dia yang udah support untuk dua apa ya? Dia buka dua Windows bersamaan. Nah, biasanya kan yang lain kita harus kekurangannya Android adalah dia nggak bisa buka dua ya. Kita pakai Chrome ya Chrome aja, kita pakai Firefox aja. Nah di Genotes ini enggak, dia bisa buka bareng. Nah, jadi oke, I know. Saya bisa buka dua tes bersamaan. Yang satu di floating, yang satu di sini. Yang satunya di ini. Oke. Nah. Yang pas. Oke, di sini juga bisa. Halo. Saya belum coba buka ini sih. Kita coba buka dua-duanya tes. Oh ya, karena dia ini multi Windows-nya dapat nih. Ini lumayan enak nih kalau buat teman-teman yang mau untuk notes. Jadi ya ini bagian yang menurut saya sangat saya apresiasi dari HarmonyOS, di mana saya bisa pakai banyak ini ya. Banyak untuk multitaskingnya jauh lebih enak dibandingin sebelumnya. Ya, itu bagian dari multitasking, dan ini benar-benar ngubah gaya kerja saya, dimana biasanya saya pakai MatePad Air ini untuk apa ya, pakainya desktop mode karena saya biasa banget multitasking. Tapi setelah ini ya saya banyakkan makainya di HarmonyOS aja tanpa desktop modenya, karena ternyata akhirnya ya asik juga gitu, karena saya masih bisa dapetin gesturnya dan saya bisa dapetin untuk multitaskingnya, walaupun pengalamannya agak apa ya, mungkin agak beda flownya, tapi ya ini udah sangat mencukupi. Kecuali saya memang lagi butuh buka yang banyak-banyak banget, ya saya bakal pakai desktop mode lagi. Dan untungnya nggak kayak MatePad 11 yang nggak punya desktop mode. Di HarmonyOS yang ada di MatePad Air ini masih ada desktop modenya. Jadi kamu masih bisa dapetin desktop modenya. Oh ya, mungkin tadi saya belum jelasin lagi untuk control panelnya. Dia sekarang jadinya seperti ini. Jadi dia dipisah antara control panelnya sama notifikasi, dan saya suka sih karena dia lebih sleek aja. Kalau mau ambil notifikasinya sebelah sini. Jadi kalau kamu buka control panel sebelah sini, buka notifikasi sebelah sini. Kalau mau nyari aplikasi di sini, ya gitulah. Tapi ya, oke. Secara overall ini lebih cakep, lebih elegan. Saya sangat apresiasi segala macam update-annya yang HarmonyOS itu yang sangat memudahkan flow kerja saya. Apalagi yang kayak gini nih, floatingnya terusnya gampang gitu. Dia dari float mau dijadiin utama, ya karena split screen-nya belum ada. Jadi ya enak aja, lebih gampang, lebih mudah. Kecuali tadi saya agak kurang suka, saya agak kecewa ketika ya recent apps-nya, task manager-nya masih kayak gini aja. Jadi saya sih berharapnya dia kayak HarmonyOS yang di MatePad 11, di mana dia ada dua baris, jadi kecil-kecil aja, nggak usah segede-gede ini, biar lebih enak aja gitu loh. Lihatnya bisa langsung banyak mana yang dibutuhin. Kayak jadi itu bakal memberi pengalaman lebih ketika lagi multitasking. Ya, mungkin itu aja updatean yang saya bisa kasih tahu dari HarmonyOS yang benar-benar saya rasain. Mudah-mudahan itu ngebantu banget buat teman-teman yang emang ya pengen tahu apa sih yang bakal didapetin ketika update dari MatePad 10.4 atau MatePad Air ini dari MUI-nya ke HarmonyOS. Oke, itu aja. Saya Fikri undur diri. Mudah-mudahan informasi yang saya kasih manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.